Selamat datang di channel Palu Gada. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Channel yang akan selalu membahas tentang dunia Tosan Aji beserta sejarah budayanya. Keris Dapur Buto Ijo, Pamor Keleng, Tangguh Tuban era Majapahit. Dalam serat Praraton menjelaskan, setelah Majapahit berdiri tepatnya tanggal 12 November tahun 1293, Raden Wijaya menunjuk Ronggolawe sebagai Adipati Tuban. Tuban merupakan wilayah taklukan Majapahit di pesisir pantai utara sebagai pusat perdagangan. Namun, keputusan raja tersebut tidak memuaskan Ronggolawe. Ia merasa seharusnya mendapatkan posisi yang jauh lebih baik. Kemarahan Ronggolawe semakin memuncak lantaran Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakrian Patih atau Perdana Menteri. Rakrian Patih adalah jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Majapahit di bawah raja langsung. Menurut Ronggolawe, jabatan Rakrian Patih lebih pantas disandang oleh Lembu Sora, yakni pamannya. Karena Lembu Sora lah yang jauh lebih berjasa daripada Nambi dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Namun Lembu Sora ternyata memilih patuh atas kebijakan sang raja. Bahkan ia juga menasihati Ronggolawe agar memohon maaf kepada Raden Wijaya. Akan tetapi Ronggolawe tetap tidak mau dan memilih kembali ke Tuban. Pusaka ini menjadi legasi tentang segala peristiwa yang terjadi kala itu. Pusaka dengan Dapur Buto Ijo, Pamor Keleng, Tangguh Tuban era Majapahit. Dalam cerita rakyat, Buto Ijo digambarkan sebagai sosok berupa raksasa tinggi besar, berwarna hijau, dengan rambut keriting gimbal, awut-awutan, berhidung besar, dan bahkan bertaring sangat panjang dan melengkung. Hidupnya di dalam hutan belantara, membentuk dan membesarkannya sebagai seorang prajurit pilih tanding, yang selalu berada di ujung garis pertempuran. Dia adalah prajurit sejati, pantang mundur dari laga, dan melaksanakan segala perintah dari rajanya dengan sebaik-baik mungkin, meskipun nyawa taruhannya. Di lain sisi, Buto Ijo juga menggambarkan tentang keserakahan yang ada dalam diri manusia. Keserakahan seringkali dimaknai sebagai sifat yang ingin memiliki segala sesuatu yang ada di dunia. Tidak peduli milik siapapun, segala sesuatu yang diinginkannya harus tunduk dan menjadi miliknya. Ricikan dapur ini antara lain gandik cukup lugas, memakai pejetan atau blumbangan, menggunakan tikel alis, serta ripandan. Tantingan pusaka ini juga begitu ringan, bulahnya pulen, hampir tidak terlihat pori-porinya. Hal tersebut memang dikarenakan penempaan sang empu yang sangat matang. Karena salah satu ciri tangguh era ini adalah jumlah lapisan besi hingga 2048 lapisan. Ini dibutuhkan pressure tempa yang lebih kuat dan menggunakan temperatur api yang lebih tinggi dibandingkan era pusaka yang lebih mudah. Pusaka ini mempunyai pamor keleng. Keris kelengan menyimbolkan tentang keberadaan Tuhan yang ada tapi tidak terlihat. Tetapi tidak terlihat tapi juga ada. Sedangkan dari sudut pandang kehidupan, keris keleng membawa pesan agar dalam hidup tidak perlu menonjolkan atau menyombongkan apa yang kita miliki. Ora oleh kemaki, kemelinti, bahasa gaulnya flexing. Nanti malah ruwet hidup kita. Makna yang disampaikan oleh sang empu melalui karya ini harus diterjemahkan dengan kedalaman rasa yang sangat bersahaja, sehingga dapat menjadi inspirasi tentang ketulusan, keikhlasan, dan kerendahan hati. Pusaka ini menggunakan busana warangkaladrang, langgam Surakarta, berbahan kayu trembalo, iras tanpa sambungan, pendoknya blewah mamas, dicukit secara manual. Dan jika dilihat secara keseluruhan, pusaka ini benar-benar mendudut hati. Sangat layak dikoleksi dan menjadi ageman yang pantas untuk panjenengan. Jika berminat dengan pusaka ini, silahkan segera menghubungi kami. Oh iya, jika konten ini dirasa ada manfaatnya, jangan lupa like, komen, dan follow kami. Hal itu mudah bagi Anda, namun sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan bisa memperluas pandangan Anda mengenai dunia Tosan Aji.
Terima kasih.